Ibu, perkenalkan saya In Mutmainah, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan Ibu? Baik Ibu, AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus dan terbuat dari tembaga. Nah, cara kerja ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan membuahi ovum sehingga mempengaruhi fertilitasi. Keuntungan dengan AKDR ini efektivitasnya itu tinggi, 99,4 sampai dengan 99,8%. Dia juga langsung efektif setelah pemasangan dan masa pemakaiannya itu cukup lama, yaitu 10 tahun. Jadi AKDR ini dapat dipasang langsung setelah melahirkan ataupun abortus dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Memang efek sampingnya itu bisa terjadi perubahan siklus haid yang jadi lebih lama dan banyak, haid lebih sedikit dan bisa ada spotting. Untuk komplikasi yang paling ditakutkan, di mana bila ada infeksi menular seksual, AKDR ini dapat memicu terjadinya radang panggul sehingga dapat memicu terjadinya infertilitas. Apa Ibu ada pertanyaan? Sebelumnya Ibu, apa boleh saya tahu tanggal haid terakhir, lama haid, dan pola pendarahannya? Apa ada nyeri perut hebat? Dan bagaimana dengan riwayat kehamilan dan riwayat kesehatan yang terakhir? Apa Ibu ada riwayat anemia berat, riwayat kehamilan ektopik, kemudian ada infeksi sistem genitalia, dan apakah ada penyakit menular seksual atau mungkin infeksi panggul? Mohon maaf, tapi apa Ibu atau pasangan ada riwayat sering berganti pasangan? Apakah ada riwayat kanker serviks? Baik Ibu, tindakan nanti mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi jangan khawatir, akan saya lakukan sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Pertama-tama, minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air dan sabun secara bersih sambil pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian minta klien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu melakukan inspeksi dan palpasi di daerah perut. Apakah terlihat apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian setelah itu kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul, lalu atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Dan kemudian atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril dan pemeriksa memakai sarung tangan steril. Setelah itu, kita akan lakukan inspeksi daerah genitalia eksterna dan palpasi pada kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan ataupun nyeri. Lalu ambil spekulum dengan tangan kanan, oleskan jeli, dan buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup putar 90 derajat sehingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah. Atur tuas dan kedudukan spekulum, kemudian amati porsio serviks. Kita lihat bentuk, ukuran, dan warnanya, dan kemudian lihat juga apakah ada sekret dari vagina. Setelah itu, lepas pengungkit dengan memutar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan di bengkok yang berada di meja instrumen. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bimanual, di mana memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina dan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik. Pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus, dan pastikan tidak ada infeksi ataupun tumor pada adnexa. Lalu, lakukan pemeriksaan retovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus, retroversi, atau ada tumor pada kavum 12. Lalu, keluarkan jari dan perhatikan apakah ada darah di sarung tangan pemeriksa. Selanjutnya, masukkan lengan AKDR Kaportit 380A di dalam kemasan steril. Kemudian dengan menggunakan sarung tangan DTT yang baru, pasang spekulum vagina, ambil dengan tangan kanan, kemudian oleskan dengan gel, kemudian pasang spekulum dalam vagina
untuk melihat serviks, yaitu buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian putar spekulum 90 derajat, kemudian atur tuas sehingga porsi serviks dapat terlihat. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan menggunakan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian, buang kasa pada tempatnya. Setelah itu, jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Setelah itu, masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian, ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter, geser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka plastik kemasan steril. Setelah itu, angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai inserter terdorong. Kemudian setelah itu, pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal, kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu dengan menarik keluar tabung inserter sampai pangkal inserter, dengan tetap menahan inserter. Lalu keluarkan inserter dan masukkan kembali ke serviks sampai terasa adanya tahanan. Kemudian gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian keluarkan seluruh tabung inserter dan buang kembali ke tempat sampah yang telah terkontaminasi. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian periksa serviks. Bila ada perdarahan dari tempat bekas cubitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dan kemudian kita akan melepaskan sarung tangan dan celupkan dalam larutan klorin 0,5%. Dan kemudian memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan ucapkan terima kasih. Dan kemudian akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO.